Dengan suasana-suasana ibadah itu gimana caranya biar bisa nyaman? Ya, oh ya, ini juga teman di lapangan. Pasti ada sesuatu yang bermasalah apa di hatinya ya? Saya punya beberapa teman, ketika dia keluar dari pondok, pola kehidupan pondoknya itu hilang. Jadi subuhnya itu dia langsung kesiangan, nah gitu. Orang tuanya sampai geleng-geleng kepala. Anak saya ini sudah lulus dari pondok, sholat subuh saja masih sampai sekarang masih kerjaan orang tua. Ini kemungkinan memang tidak terbangun dari dirinya, itu tidak terbangun darinya. Dan kebetulan teman-teman yang seperti itu ketika di pondok pun dia membuat komunitas yang bules-bules itu. Karena ini tidak timbul dari dirinya, ya dia tidak akan bertahan lama. Makanya tugas orang tua dan guru pondok itu bukan hanya mengajarkan ilmu yang tekstual saja, tetapi dia harus membangun karakter murid-muridnya itu. Ini yang kadang-kadang itu terlupakan, sehingga ketika anak itu lulus dari pondok dengan gelar mubalagh atau baligh, dia merasa ini sudah selesai, padahal jiwanya belum terbangun, sehingga begitu dia pulang dia masih menjadi beban orang tuanya dalam hal kemandirian ibadahnya. Maka akan lebih bagus ketika orang tua itu tidak memaksakan anak kalau memang dia belum siap mental. Tetapi kalau karena kebutuhan yang mendesak, ingin menyelamatkan anak itu dari lingkungan yang buruk di rumahnya, silakan diarahkan ke pondok, tetapi tetap dengan pengawasan orang tua. Tidak, pokoknya anak saya sudah saya masukkan ke pondok, bleng, tiap bulan saya kirim uang, selesai. Tidak begitu. Ini tidak menyelesaikan masalah. Tetap pendampingan orang tua lebih. Lagi, Cak, dari Cahya Fitri 5. Mas, gimana cara nanganin anak yang bener-bener super duper pendiam? Gimana? Coba. Mungkin dari sisi psikologi. Super duper pendiam. Kalau saya selama ini berhubungan dengan teman-teman yang ada persoalan-persoalan apapun itu ya, termasuk barangkali dia super pendiam gitu, maka biasanya yang kita lakukan adalah mendekati dia untuk mengetahui kenapanya gitu. Kalau memang dia pendiam jadi diam itu baik, berarti sebenarnya nggak masalah, kan itu justru bagus. Mungkin dia diam justru banyak menderas Al-Quran dia, atau dia dzikir, atau dia memang lagi menghafalkan rumus-rumus matematika atau fisika begitu. Jadi nggak ada masalah diam gitu. Tapi kalau kemudian diamnya itu karena dia punya masalah dan dia belum tahu bagaimana menyelesaikan masalah, nah itu yang kita akhirnya bisa mengajak ngobrol dia. Kalau di tempat kita kan banyak tuh teman-teman yang memiliki kesamaan-kesamaan karakter. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu kan gambuhnya gitu. Mungkin kita tidak bisa masuk ke teman kita ini, tapi barangkali ada beberapa teman lain yang dia lebih nyaman, nah nanti dia bisa masuk ke situ. Kalau memang diamnya itu memang baik, ya nggak ada masalah. Tapi kalau diamnya itu kemudian, katakanlah nih, dia diam sampai ada orang sesama muslim di depan dia tidak mau senyum gitu. Berarti kan itu masalah, karena di dalam Islam seharusnya dia senyum, karena itu ajaran baginda Nabi. Tapi saking diamnya terus dia kemudian tidak mau senyum, dia tidak mau salam, berarti kan itu bermasalah. Nah, kita coba cari tahu kenapa dia tidak melakukan itu gitu. Dari mencari tahu apa soalannya, nah barangkali nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut gitu. Kenapa dia tidak bersikap seperti itu? Yang tahu dulu persoalannya apa gitu. Tuh. Jadi jangan sampai kita suudzon gitu. Jangan sampai kita suudzon. Kita cari tahu benar, valid bahwa oh dia diam karena kebetulan dia punya masalah dengan bau mulut seumpama kan. Kita ngerti, atau giginya ada beberapa yang tidak baik gitu, sehingga kalau dia bicara kelihatan gitu, sehingga dia lebih senang menahan dirinya untuk tidak ini. Nah, ini kan harus kita ketahui. Kalau kita suudzon dulu, itu pendiam amat tuh, orang nggak asik banget gitu kan. Kita dosa karena suudzon dan tidak menyelesaikan masalah gitu. Akan lebih baik kalau kita masuk dengan irama yang kan baik. Pertanyaannya orang tuanya yang melihat anaknya yang super duper pendiam. Gimana kalau dari sisi orang tua? Nah, kalau orang tuanya komunikasinya kurang lancar dengan anak dan sudah mencoba ternyata kurang lancar, nah kita kan punya banyak komunitas ya, kita punya banyak teman, kita punya tetangga gitu. Nggak apa-apa, kita lewat
tetangga atau lewat teman atau lewat ustadz, mubaligho dia, teman-teman dia, kita minta tolong kenapa diam gitu. Karena memang kadang-kadang dalam beberapa masalah itu orang tua dengan anak itu komunikasinya kurang lancar. Biasanya karena kan tiap hari mereka berinteraksi ya, hampir 24 jam mereka tahu satu sama lain, tahu kekurangan satu sama lain. Nah ini kadang-kadang yang memicu orang untuk menutup diri gitu. Seharusnya tidak demikian, seharusnya kita bisa memaafkan, tapi namanya manusia kadang itu masih terbawa, sehingga ketika kita tahu kekurangan orang tua kita menjadi malas ngomong sama bapak atau sama babe atau sama nyak atau sama ibu gitu. Padahal dengan kita tidak berkomunikasi justru nanti kan memicu masalah. Tapi bisa lewat tadi itu teman-teman dia. Kalau yang pernah kita lakukan dulu saya pernah menangani masalah itu, bapaknya sibuk gitu, orang kaya ini, sehingga dia tidak punya waktu lah untuk ngobrol sama, sebenarnya harusnya tetap punya waktu tapi kenyataannya susah. Nah itu sampai bapaknya datang ke saya waktu itu, Mas tolong saya ada anak begini nih, Mas bisa nggak ngajak keluar gitu makan atau apa, nanti uangnya saya yang kasih gitu. Nah tolong amal soleh nanti deketin anak saya gitu, terus ajak ngobrol dia sukanya apa, dia mau sekolah di mana, apa yang membuat dia resah, coba ditanyakan. Nah ternyata itu efektif sekali. Nah kan banyak nih teman-teman kita yang sekarang masih kuliah gitu kan, biasanya punya kedekatan yang lebih tinggi dengan anak-anak muda. Nah mungkin bisa minta bantuan teman-teman yang seperti itu. Mubalig-mubalig yang masih bujang, mubalig-mubalig masih bujang itu biasanya juga punya waktu, mereka bisa bantu tuh. Bisa juga masuk lewat hobi juga ya Mas? Lewat hobi yang si pendiam itu. Cuman memang kadang-kadang orang tua sama anak itu memang kadang-kadang agak susah bicara, sebagian kasus begitu. Sehingga orang tua mau ngapain aja itu tetap anaknya nggak mau defense ya. Mau dalam ini tetap defense. Nah, mungkin kalau sudah beberapa cara dicoba ternyata belum efektif, biasanya lewat teman atau lewat gambuhnya itu yang paling bagus. Oke, ini